Lukas pasal 11 ayat yang ke-47. Lukas 11 ayat 49. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Mari kita lihat lagi di Amsal pasal 30. Kita kembali ke Amsal tapi pasalnya 30. Pasal 30. Ayat yang ke-24. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tapi yang sangat bijak. Nah, TB terjemahannya cekatan ya. King James terjemah wise, bijak. Semut bangsa yang tidak kuat, tapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk bangsa yang lemah, tapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Sebenarnya pelanduk ini terjemahan lain. Yang benar itu terjemahan yang bagus itu ya T-Rex. Tikus seperti dia agak semodel tikus. Oke, ayat 4. Ayat yang ke-27. Belang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat ditangkap dengan tangan, tapi yang juga ada di istana raja. Ada 3 binatang yang gagah. Nah, dia gagah ini ya. Langkahnya, bahkan 4 hal yang gagah jalannya ini. Singa yang terkuat di antara binatang, yang tidak mengeluh terhadap apapun. Ayam jantan, ayam jago yang angkuh, atau kambing jantan, dan seorang raja yang berjalan di depan rakyatnya. Nah, jadi tema hari ini hikmat Allah dan hikmat ciptaan Allah, yaitu binatang. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alam semesta ini diciptakan oleh Sang Pencipta, yang kita katakan, yang kita sebut di dalam Alkitab adalah Allah. Ya, sesuai dengan Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah. Ibrani pakai Elohim, menciptakan langit dan bumi. Dialah Sang Pencipta. Nah, saudara, kita sebagai manusia, kalau melihat karya ciptaan Allah yang agung ini, kita mengatakan ciptaan yang agung, iya, kita akan tersimak, akan tersimak karena ciptaan Tuhan yang begitu indah, dan kita akan mengatakan ini pasti ada satu pencipta yang menciptakan alam ini dengan baik, dengan teratur. Ya. Tidak mungkin orang yang berpengetahuan, kan gitu, orang yang mempunyai hati nurani, yang bisa menilai alam ini bahwa ada alam, tidak akan mungkin mengatakan tidak ada Sang Pencipta atau tidak ada Allah. Tapi jangan heran. Amsal 14 ayat 1 mengatakan orang bodoh. Nah, ini kata orang bodoh ini sebenarnya menunjuk kepada ada orang yang cerdas, pintar, yang punya pengetahuan luar biasa, dan dia akan membantah there is no God. Ya, ini orang-orang ateis kan ya. Itu orang ateis, orang pintar-pintar. Oh iya, lebih pintar dari kita semua. Banyak itu orang ateis, makanya dia bilang ateis. Teo dan teis itu kan dari God kan. Allah kan tidak ada Allah, tidak ada pencipta. Segala sesuatu terjadi ini kan ada Big Bang. Big Bang itu artinya suatu tiba-tiba ada. Nah, maka Tuhan mengatakan kepada mereka ini bebal atau foolish, orang bodoh. Mengatakan tidak ada Sang Pencipta. Dan memang ada.
nggak bisa lihat katanya. Ya kan gitu. Nah ini adalah bantah mereka. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat ciptaannya, kalau Anda pergi ke laut, menyelam aja melihat, kita kan kalau mau lihat di laut ke dalam itu kan nggak bisa pakai, harusnya pakai apa ya? Namanya apa namanya? Kita punya pakai itu gelas sih. Gelas itu kacamata laut itu apa namanya itu ya? Menyelam. Kalau tanpa ada kaca kita pakai lihat pakai matanya nggak susah lihat kan. Tapi kalau pakai ada kaca menutup muka kita melihat, indahnya bawah laut, ikan-ikan semua. Beautiful. Anda pergi ke gunung, nggak usah pakai kacamata. Ya kan? Kalau Anda mata kita pergi naik gunung, view, kami seperti kayangan. Ada apa nama itu awan-awan yang berterbangan di bawah saya. Kalau saya ada di puncak gunung, gitu. Wah, kayangan luar biasa, indah sekali. Beautiful. Nah, makanya kita menyanyi pujian yang ada di How Great Thou Art. Pujian yang sangat terkenal kan? Maha besar Tuhan ya. Kok gunung aku melihat ciptaan, wow, how great thou art. Allah itu maha besar. Nah kalau saya melihat manusia, diri kita sendiri, image, very image, saudara-saudara. Betapa kita ini diciptakan dengan yang sangat ribet, rumit. Dengan semua ada organ-organ kita yang begitu teratur diciptakan sedemikian rupa. Ya, apakah Anda tidak image? Heran. Iya ajaib. Kenapa? Karena di dalam Mazmur 139:14. Nah, saudara baca itu, coba kita baca ayat ini sangat penting bagi kita dalam ciptaan. Mazmur 139 ya. Ya. Mazmur 139. Itu ayat yang ke-14. Ini pemazmur itu ngomong dirinya sendiri tuh, dia ciptaan Tuhan dari itu. Oke. 139 ayat yang ke-14 mengatakan demikian firman Tuhan kan? Nah, oke, kita baca ayat 13 dulu ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat atau yang kau ciptakan. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ya, sampai mengatakan jiwanya pun, bukan hanya mengatakan pikiranku, hatiku atau hati nuraniku, ya, jiwaku. Emang ajaib. Saudara, kalau kita lihat baby ya, umur sebulan masih belum begitu lucu-lucu ya. Ya kan? Kalau sudah masuk ke 2 bulan, belum lucu-lucu juga. Kenapa? Dia masih lembek kita bilang kan. Kayak tempe, apa namanya? Tuhuang. Belum lucu. Tapi kalau dia masuk ke 3 bulan, nah cucu saya ini pengalaman. Sudah masuk 3 bulan, mau masuk ke 4 bulan. Nah, dia sudah mulai kuat ya. Kepalanya sudah mulai, wah, baby gitu. Wih, lucu, senyum, dan sebagainya. Nah, gitu. Sungguh ajaib. Ciptaan Tuhan manusia itu ya. Baby-nya gitu, lucu-lucu ya. Memang ada lucu-lucusannya. Nah, sampai udah nanti bulan 6, bulan 7, wah, masih lucu-lucu. Tapi sudah masuk 1 ton. Bisa jalan. Bukan lucu lagi. Anda akan marah. Kok begitu? Udah ada bisa jalan dan jatuh sana, jatuh sini. Kamu bilang, jangan nakal. Dia nggak ngerti. Nggak ngerti dia, benar nggak? Aja nggak? Iya ajaib, saudara-saudara. Saudara yang kasih dalam tubuh. Karena itu, kenapa bisa ajaib? Kalau kita melihat diri kita, ada sang pencipta itu. Dia menciptakan segala sesuatu dengan hikmatnya. Nah, kita hikmat Allah membentuk alam semesta dan membentuk menenun di
kita di dalam kandungan ibu kita. Tetapi Adam dan Hawa diciptakan dengan apa? Dengan ajaib. Karena Adam tidak dilahirkan oleh emaknya. Hawa pun tidak dilahirkan dengan emaknya. How God create them? Nah, ini very mystery. Diciptakan dari debu tanah. Anda bisa bayangkan. Debu ya. Tahu debu? Artinya itu dari tanah. Tanah. Bentuk. Dan Tuhan kasih nafas. Manusia itu jadi makhluk hidup. Diberikan apa? Diciptakan menurut peta dan gambar Allah. Manusia ciptaan yang paling tinggi saya katakan, paling tinggi dari segala ciptaan, dan diberikan apa? Kemungkinan lebih dari semua ciptaan Allah. Kenapa? Menurut peta dan gambar Allah. Coba saudara bayangkan. Nah, ada yang mengaksikan. Nah, kita ini ciptakan menurut peta Allah itu kopian Tuhan. Olah kopian Tuhan. Bayangkan. Adam dan Hawa, wakil Tuhan di bumi, harus memelihara Taman Eden. Ya dah. Hanya satu hal itu bilang, jangan makan buah pengetahuan baik. You makan, you mati. Oke Tuhan, yes. Aku ingat katamu Tuhan. Kan begitu Adam. Nah, saudara, inilah manusia. Nah, Tuhan itu sang pencipta yang apa? Oh, super cerdas dan super bijaksana. Kita mengatakan, saudara bisa baca itu. Jadi Amsal itu, ya, di Amsal pasal yang keempat, tiga, semua ada, semua baca, semua ada. Dia hikmat diciptakan semua itu. Oke? Nah, karena Tuhan yang berhikmat ini ya Tuhan, menciptakan alam ini dan diberikannya juga hikmat itu kepada manusia. Ya? Nah, apa yang terjadi dengan manusia yang berhikmat itu, yang punya kemuliaan itu, ya makan buah yang dilarang oleh Tuhan, maka terjadilah perubahan semua. Kondisi keadaan berubah. Karena manusia berdosa, melanggar perintah Tuhan, manusia menjadi orang, kan statusnya ya, status berubah menjadi orang berdosa. Yang tadinya mereka adalah orang yang tidak berdosa. Waduh, mulianya tinggal di Taman Eden. Sekarang berubah statusnya orang berdosa dan dikuasai lagi oleh dosa. Akhirnya apa? Manusia, kalau terjemahan lain ini, kehilangan kemuliaan. Segala manusia, semua manusia telah berdosa, kan kelai terjemah, hilang kemuliaan. Itu come short of the glory. King James itu bagus. Come short of the glory. Bukan hilang sebenarnya. Orang come short. Kemuliaannya sudah tidak seperti yang dulu yang ada di taman ini. Come short. The glory of God. Manusia harus dihukum. Manusia nggak boleh lagi menikmati kemuliaan itu tadi yang ada di taman ini, bertemu sama Tuhan, ngomong sama Tuhan, kan begitu kan? Dihukum. Tapi Tuhan sayang manusia, diberi jalan keluar nanti. Dan datang seorang yang datang dari benih perempuan itu, yang akan menyelamatkan manusia dan akan menghancurkan ular itu tadi kita. Ular itu kampanye setan. Hilang kemuliaan. Nah, saudara itu yang sekasih dalam. Nah, oleh karena dosa itulah manusia. Manusia tadi yang berhikmat, yang punya moral yang baik, punya sifat karakter dan yang lain ya. Nah, punya keinginan, ya punya free will, hati nurani dan sebagainya. Nah, sekarang itu karena sudah dosa menguasai manusia,
Nah, manusia kadang-kadang bukan berhikmat lagi, tidak berhikmat melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena Alkitab juga mengatakan kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan. Nah, firman Tuhan mengatakan itu Kejadian pasal 4. Manusia kecenderungannya banyak. Makanya Tuhan menghukum dunia ini kan dengan air bah. Dan Nuh yang diselamatkan. Nah, Nuh orang bijak. Gimana dia bisa bijak? Nah, dia percaya Tuhan. Dia mentaati perintah Tuhan. Bijak. Masa orang bijak bangun kapal di mana? Bangun kapal di gunung. Wasun. Ada orang pintar nggak bangun kapal di puncak? Itu kalau kita bilang, you bangun kapal di puncak, orang pintar atau orang kecuali kamu bangun kayak model kapal untuk villa sih boleh-boleh aja kan begitu. Nah, di kampungnya Semu, Sintang, nah, karena kita orang ke Sulu itu dulu transportasinya pakai Bandung. Bandung itu kita bilang tuh kapal pengangkat mengangkut transportasi bahan-bahan makanan dari kota masuk ke pedesaan itu pakai kapal tut. Nah, itu kapal itu. Nah, saya di Sintang, saya di Semikau. No? Nah, itu yang sangat-sangat terkenal kalau di Kalimantan Barat itu. Sampai hari ini masih sebagian pakai itu. Nah, lalu di Sintang itu bupatinya bangun kapal dekat kaki bukit. Apa kaki bukit itu ya yang ada di Sintang itu? Bukit, bukit apa itu? Oh, Bukit Kelang. Oke. Lupa. Ini kapal betul-betul kapal. Di gunung itu kaki gunungnya. Gimana turunnya ke sungai? Enggak, mereka hanya bikin duplikatnya hanya sebagai untuk ini aja. Kayak seperti museum lah. Jadi orang kalau ke Sintang bisa, oh dulu nenek moyang kami pakai kapal ini dari Pontianak ke hulunya sebagai transportasi. Karena jalannya belum ada jalan gitu. Ya. Nah, saudara, no orang yang hikmat. No, berhikmat. Kalau dia percaya Tuhan dan dia mentaati orang berhikmat. Yes, kita mengatakan orang semua ngolong-ngolong, kamu kok mau benar, aduh, nongol bang kapal di atas gunung. Kapan airnya bisa naik ke sini? Tapi itu bilang, aku akan turun hujan dan air akan menutupi dunia ini. Kamu bayangkan, banyak orang nggak percaya. Ya, binasa kan? Binasa. Kenapa? Tidak punya hikmat. Nah, Tuhan itu. Ya kan? Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, hikmat tidak terlepas daripada pengetahuan. Oh iya, ada hikmat, ada pengetahuan, ada understanding, pengertian dan pengetahuan. Ya? Nah, Amsal mengatakan, ya, kalau yang mau cari hikmat, ya harus belajar, harus dengar supaya berhikmat. Ya harus belajar, dapat pengetahuan dan understanding. Ya, itu adalah tidak bisa terlepas dari situ. Nah, makanya di Amsal pasal 1 ayat 7 yang kita baca tadi kan, ya, permulaan hikmat adalah permulaan apa? Pengetahuan, knowledge, pengetahuan. Banyak orang yang tidak mau dididik, tidak mau menolak didikan dan tidak mendapatkan pengetahuan. Kan begitu. Nah, saudara, Tuhan mau supaya manusia itu punya yang pertama itu tahu nggak? Hikmat dari Allah. Yang kedua, Amsal juga mau mengajar orang yang berhikmat juga tidak boleh mengabaikan hikmat dari binatang ciptaan Tuhan. Kita juga perlu belajar dari mereka. Nah, saudara, hikmat ini adalah prinsipal adalah hal yang paling penting ya. Prinsipal yang paling penting dalam hidup orang manusia. Tanpa
Tanpa hikmat Anda susah hidup. Oh ya, di dunia ini. Ya, susah. Karena hikmat ini tidak terlepas daripada pengetahuan. Nah, orang yang berhikmat, ya, memang mereka akan hidup di dunia ini dengan baik. Oh yes, kita mengatakan. Ya, nah, Alkitab, firman Tuhan mengatakan ada dua jenis hikmat. Nah, sesuai dengan tema kan, hikmat Allah yang datang dari surga, wisdom from above, from God. Kemudian hikmat duniawi. Duniawi itu artinya ada orang-orang yang cerdas, filsuf-filsuf hebat, yes, kita mengatakan. Yang bisa memberi pengetahuan dan sebagainya untuk supaya kita bisa hidup di dunia ini ada. Hikmat, saudara. Nah, di sisi lain juga tidak terlepas daripada binatang ciptaan Tuhan juga ada punya hikmat yang Tuhan berikan. Dan juga mereka punya sikap apa? Gagagahan. Sifat karakternya gagagahan, seperti yang kita baca tadi. Oke. Nah, saudara, yang paling penting dari semua itu hikmat. Kita harus mendapatkan apa? Hikmat Allah. Hikmat dari atas. Seperti Lukas 11 ayat 49. Hikmat Allah. Apa itu hikmat Allah? Kalau di dalam Amsal, ya, pasal yang kedua, kalau saudara membaca di sana, ini ada mengatakan demikian ya. Yang satu, Amsal 1, ayat yang ke-20. Kan dia mengatakan begini. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan yang berdekatan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru di depan pintu-pintu gerbang kota mengucapkan kata-kata, ya kan? Nah, kalau kita baca lagi ayat 22, berapa lama lagi hai orang-orang tak berpengalaman? Ya, ini pengalaman sebenarnya orang simplicity, ya. Orang yang mencintai keadaannya, pencobaan masih gemar kepada cowoknya full hates the knowledge, terjemahan bagus. King James terjemahan bagus. Full hates knowledge. Nah, hate knowledge seperti orang bebal benci kepada pengetahuan. Terjemahan lain yang di ayat 22 ya. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tangan. Nah, ini siapa tuh hikmat yang bersusuruh? Nah, hikmat itu sebenarnya Amsal ini mau menunjukkan kepada God, Tuhan. Nah, Lukas 11:49, siapa dia? Hikmat Allah. Yesus Kristus. Sesuai dengan 1 Korintus pasal 2. Hikmat Allah itu adalah Yesus Kristus. Baru kita ngerti ya. Oh, hikmat Allah, hikmat dari atas. Kenapa Amsal itu mau kita cari hikmat yang benar, yang membawa kita kepada takut kepada Allah. Itu adalah hikmat dari atas yang telah turun Yesus Kristus supaya Anda mengenal Dia, takut kepada Tuhan Allah. Itu sebenarnya. You fear God. Yeah. Bagaimana orang yang punya hikmat duniawi? Bagaimana dia bisa takut kepada Allah? Bagaimana? There is no God. There is no God. Tapi kita orang yang berhikmat, yes God, you have created all this universe kan? With your wisdom, ya, with your wisdom and power. Kekuasaan betul sudah. Kita the imagine. Oh Tuhan, sungguh indah ciptaan-ciptaan, tapi sudah rusak oleh karena dosa manusia kan begitu. Tapi masih ada nilainya, ya kan? Manusia yang sudah rusak, ya manusia yang sudah kurang kemuliaan itu, you harus dihukum. Tapi masih ada mulianya, artinya comes of the glory. Ada nilai yang di mana Allah masih mengasihi manusia loh. Betul nggak? Allah mengasihi manusia nggak? Oh yes. Yohanes 3:16. For God so loved the world, kan?
Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Kalau mengasihi dunia ini, saudara ya, kan kecenderungannya kan orang bilang, kan dunia aja Tuhan mengasihi. Orang yang ada di dunia ini. Termasuk juga ciptaannya loh Tuhan mengasihi, enggak? Makanya heran nih saudara ya. Ada juga Tuhan memakai manusia ya untuk melestarikan ciptaan Tuhan. Itu luar biasa. Ya, sudah memusnah-musnah, tiba-tiba ada lagi dia muncul. Ciptaan yang sudah katanya nggak sudah mau musnah. Memang ada sebagian yang di Alkitabnya kita tidak banyak mengetahui ya. Ciptaan yang kita nggak ngerti apa dinosaurus sebagainya kita musnah dan sebagainya. Tapi ciptaan yang lain kepentingannya sudah mau musnah. Tapi tiba-tiba ada orang yang bisa pakai untuk memelihara ciptaannya. Bukan berarti kalau kan begitu. Anda tuh mau supaya you mendapatkan hikmat Allah. Hikmat Allah yang benar itu adalah Yesus Kristus yang membawa kamu kepada keselamatan. Nah, ini yang Tuhan mau. Ini Amsal sebenarnya. Supaya you mencari sang pencipta itu. Engkau punya pengetahuan, understanding, pengertian. Sehingga engkau takut kepada Tuhan Allah. Wah. Nah, sudah. Kalau kita sudah mendapatkan hikmat Allah itu, kita kan masih tinggal di bumi ini ya. Tetapi kenapa kadang-kadang kita ini tidak berhikmat? Nah, ini kan persoalannya. Betul nggak? Ya kita kadang-kadang saya pikir, kok saya tidak berhikmat tadi? Omongan saya nggak salah. Ya bisa. Kita hidup di dunia ini juga harus punya hikmat. Kita sudah punya hikmat Tuhan, betul. Tapi kita juga punya hikmat pengertian pemahaman. Kalau kita di lingkungan, mayoritasnya semua kan orang Islam. Anda kan perlu hikmat. Juga perlu hikmat. Bagaimana kita bisa hidup? Supaya kita bisa survive sebagai orang Kristen. Perlu hikmat. Oh yes, kita juga perlu hikmat. Nah, sebagai manusia, kita juga perlu hikmat menghadapi keadaan dunia ini. Nah, makanya Amsal itu Salomo orang pinter, orang bijak yang pernah hidup dan tidak pernah lagi ada orang seperti Amsal atau Salomo. Kan Alkitab ngomong begitu kan. Raja yang terpintar yang pernah hidup itu Salomo. Setelah dia itu nggak ada lagi. Nah, dia melihat di alam semesta itu dan sia-sia lah posisi. Ya, apa yang buatnya? You pintar-pintar menciptakan sesuatu juga sia-sia juga kamu juga mati kamu. Nah, makanya Amsal ngomong, supaya you kenal sama hikmat yang benar dia berseru-seru tuh. Itulah Yesus Kristus Tuhan Allah kirim itu. Orang Kristen kita perlu berhikmat supaya survive. Maka itu Amsal yang mengambil contoh ciptaan Tuhan yang lain untuk mendidik kita supaya juga bisa berhikmat, supaya bisa hidup survive di bumi ini. Nah, kita kembali ke Amsal pasal yang 20 30. Nah, dia bilang begini. Ada 4 binatang yang terkecil di bumi, tapi yang sangat bijak. Cekatan itu lain terjemahan cekatan itu dia sudah diinterpretasi ya, bukan translate. Wise. Wise bagaimana? Anda melihat semut ada di mana-mana. Apa yang bisa kita ambil contoh sikapnya semut rajin. Nah, itu dia. Dia kerja siang malam rajin, dia nggak peduli siapa, pokoknya ada makan dia ambil dibawa ke sarang. Simut. Jadi Amsal itu mau ngajar kita manusia. Jangan malas. Harus rajin. You mau hidup, you mau dapat rezeki, nggak bisa hanya duduk-duduk di pohon, lalu berdoa, durian, jatuhlah. Tetap jatuh. Nggak bisa. Makanya orang yang punya konsep cara berpikir ini, saya tidak perlu kerja keras, saya duduk di pohon durian, tetap dia jatuh. Nggak bisa. Itu durian itu hanya setahun sekali menghasilkan buah. Tiap hari menghasilkan buah gitu loh. Makanya manusia harus rajin. Semut tidak punya pemimpin, tidak punya raja. Tapi dia bisa kerjasama kan, luar biasa.
Bisa bawa makanannya untuk simpan pada musim panas katanya. Nah, mungkin musim panas, musim dingin lah dan sebagainya. Nah, semut. Kemudian ada lagi. Di sini terjemahan apa nama itu kelai itu pelanduk. Ini diambil dari cerita dongengnya di cerita kita di Indonesia pelanduk. Ya kan? Dulu saya di SD, SMP kita ada cerita pelanduk itu pintar cerdik. Nah, sebenarnya terjemahan ini adalah himnex. Itu adalah sejenis seperti tikus agak besar, ekor pendek. Dia tinggalnya di bebatu-batuan. Dia bisa apa namanya mengadaptasi lingkungannya kalau ada serangan musuh datang, cepat dia masuk ke dalam berbatu-batuan. Pinter, wise. Nah, itu sebenarnya ada Himex namanya ya, Himex. Selalu ada di batu-batuan. Kemudian ada belalang. Kenapa pakai belalang ya? Kasih contoh ya. Amsal ini orang pijak-pijak. Kok yuk pakai binatang-binatang yang seperti seolah-olah nggak ada apa-apanya kok mengajar manusia supaya iya, karena manusia sudah rusak, moralnya rusak semua karena dosa. Makanya kadang tidak wise. Belalang tidak punya raja, tidak punya pemimpin, tapi dia bisa berbaris teratur. Itu Amsal kok bisa berbaris teratur ya? Kenapa ya sebenarnya? Saya masih ingat waktu saya di Singapura, sampai hari ini saya ketawa diri sendiri. Di Singapura itu, kita kan nggak ngerti ya. Bosku bukan ngerti, belum punya pengalaman, belum punya pengetahuan gitu ya. Tiba-tiba kita ini mau pertama kali mau naik bis, mau naik bis gitu. Nah, kita di halte lah, bis datang, tiba-tiba di depan kita pintu terbuka, katanya langsung kita masuk. Dua orang, semua orang begini. You are fine. What's wrong, sir? You are entered wrong. Hah? Aduh, ini exit saya masuk. Yang keluar, sorry. From Indonesia, pernah sekali lagi di Laki Plaza. Kita mau naik taksi. Harus naik, harus baris. Seperti orang pintar, tapi nak hikmat. Ini Amsal melihat kita. Nah, harus belajar belalang berbaris. Nah, ini ciri khas kalau orang di Singapura melanggar begitu. Orang sudah tahu Indonesia. Banyak manusia itu nggak mau berbaris, nggak mau hidup teratur, mau hidup sendiri. Musim aman, saya yang mati, saya mati. Nah, itu saudara. Ini hidup kita sehari-hari. Banyak orang nggak mau ikut aturan. Belajar dari belalang. Malu nggak kita? Sebenarnya harus malu ya. Malu. Oke, kemudian lagi apa? Cicak ada di mana-mana. Katanya cicak ini yang kamu dapat tangkap itu ya. Tinggal di istana. Cicak di rumah pukul mati. Semua bilang aku nggak suka cicak. Pukulan sih bilang jangan. Bilang. Cicak ini ada untung juga sama kita. Kenapa? Dia makan semut, dia makan mosquito, nyamuk. You know? Ada bagus juga. Gitu. Tapi aku nggak mau sih masuk ke apa naik ke meja. Ya betul juga. Ya kita pasangnya sesuatu. Sebenarnya cicak itu ada manfaatnya bagi kita. Dia bisa bunuh insek-insek ya. Serangga-serangga yang kecil ya, dimakan, dibersih gitu ya. Nah maksudnya apa? Cicak yang tak berharga itu nilainya. Tapi dia bisa dipakai oleh Tuhan berada di istana. Kita orang yang mungkin tidak ada apa-apanya. Tapi bisa berada di atas Tuhan. Nah, Paulus orang yang biasa-biasa. Tapi dia bisa masuk ke istana kaisar. Dia menginjil. Ada orang yang sederhana nggak apa-apa, tapi Tuhan bisa pakai. Jadi kita jangan namanya bisa yang apa nama itu menganggap diri kita nggak apa, tapi Tuhan bisa pakai kita adanya ya untuk kemuliaan Tuhan. Belajar. Ini oh ya cicak sampai dia ada di istana juga ya. Oh benar juga. Pakai. Nah kemudian yang gagah itu
yang hidupnya gagah, tetapi dia tidak menggagahkan diri, tetapi memang sifat karakternya dia. Oh, binatang gagah itu apa? Singa. Coba kalau lihat saudara di binatang itu, YouTube itu yang nama binatang-binatang geografi animal gitu. Singa adalah the king of the forest, kan? Raja hutan. Ya, kenapa? Kalau dia sudah jalan, semua binatang itu bisa lari. Kenapa? Karena ada kegagahannya di situ. Yesus digambarkan apa? Singa apa? Singa Yehuda. Wow. Yes, tapi pertama kedatangannya dia become man, humble himself. Tapi datang kedua kali, nah dia akan king. Nanti adalah king of the king, king of the Jews. Nah, datang. Lalu kita belajar, ya kita juga boleh gagah. Gagah dalam arti apa? Tuhan Paulus bilang, kita boleh bergagah di dalam Tuhan. Harus gagah artinya bukan sombong. Gagah artinya saya bangga menjadi orang Kristen, kan? Saya bangga mengikut Tuhan Yesus. Harus gagah. Karena apa? Yesus panglima perangku. Gagah. Gagah. Jangan kita aku kecil, aku nggak punya apa-apa. Jangan kita kecil. Tapi kita harus gagah di dalam Tuhan Yesus. Engkau juru selamatku. Engkau Tuhanku. Engkau Rajaku. Aku anakmu. Saya bangga menjadi orang Kristen. Orang tetangga kau begitu katanya percaya Tuhan Yesus. Saya lebih gagah. Ya, saya punya rumah mewah, punya itu ini. Kamu datang. Jangan kita jadi cuek. Anda boleh punya dunia ini, tapi Anda tidak mendapat hikmat Allah, mendapat Yesus Kristus, Anda bodoh. Bukan aku yang bilang, Alkitab yang bilang. Hanya kita tidak mau ngomong aja. Kan begitu, nggak boleh. Kita juga harus cerdas. Kenapa? Kita kan juga mau nginjil dia. Yuk percaya Yesus. Supaya kau dapat hikmat yang benar. Kan? Begitu kan? Benar. Ya, itu kita perlu hikmatnya di sini juga. Kan? Begitu. Ya. Oke, saudara ya. Nah, masih ada lagi kan. Singa kan punya gagah. Ini ada sebutnya di sini juga. Apa ya? Di sini ayam jago. Kenapa selalu pakai ayam jago ya? Nah, Anda kalau di kampung, Anda akan lihat itu ya. Ayam jago itu memang ayam yang benar-benar ya. Good gitu kan, ayam jago itu. Oh, kalau lu ganggu dia punya bini, lu ayam jago datang sikat kamu, dia hantam kamu. Dia bela mati-matian itu bininya. Kalau ada ayam jago yang lain ketemu, hai ayam berantem ayam. Oh, dia gagah. Dia nggak takut. Nah, sifatnya nggak takut dia. Ada orang yang say ayam. Di sini ada yang say ayam. Say ayam tidak ada say singa ya. Tapi say naga ada. Naga tahun lalu. Ini cucu saya naga tahun lalu. Tahun ini ada yang say ular. Nah, memang ada. Yesus mengatakan, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Oke. Nah, gitu. Tapi jangan ikut-ikut teladannya ular, bohong orang. Ini nggak benar. Nah, kita bukan begitu. Oke, di sini pakai ayam jago. Oke, jago ya. Kemudian kambing. Kambing ini keras kepalanya. Oh, kalau ketemu siapa temannya, tanduk terus, tanduk kali itu keras kepala sifatnya. Nggak mau kalah. Ada gagah. Kita juga nggak boleh begitu. Kadang-kadang kita memang keras kepala juga nggak bagus. Jadi, kita keras kepala dalam arti yang memegang prinsip. Nah, itu boleh. Prinsip yang benar. Kita nggak boleh kompromi. Nah, kemudian terakhir itu, raja berjalan di depan rakyatnya. Oh, benar. Yang selalu berjalan di depan itu tentu pemimpinnya ya. Dia gagah, boleh gagah. Ya. Nah, seperti Raja Inggris tuh, kalau ada apa-apa, rajanya depan dulu. Tapi ada pegawai juga, mengawal, gitu ya. Semua rakyatnya. Nah, tapi apa yang bisa belajar? Raja yang benar, memang dia harus memimpin depan, memimpin umat. Ya, kalau dalam perang, rajanya yang perang dulu. Kalau sekarang jadi raja, yang perangnya siapa? Rakyatnya. Yang mati dulu siapa? Rakyatnya.
Tapi zaman dulu, raja harus ikut perang, dulu perang. Bahkan dia mati duluan. Contohnya siapa? Saul sama Yonatan. Perang, 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 perang. Dia mati juga. Nah, Daud pergi perang, perang, perang. Dia menang. Mengalahkan orang Filistin. Daud. Nah, jadi raja bukannya duduk-duduk di mejanya nggak perang. Kamu perang ya, kamu perang. Dia maju dulu perang. Nah, itu. Nah, ini kan sebenarnya apa nama itu mengingatkan juga pemimpin gereja. Waktu COVID, banyak pendeta katanya tidak berani itu menghadap virus katanya. Ada juga berani menghadap virus di depan. Kita harus berani buka gereja, walaupun pemerintahan yang melarang kita. Ini pendetanya hebat juga. Dalam arti apa? Bagus, tapi tidak berhikmat. Jangan ikut aturan pemerintah. Kita punya virus, lebih hebat. Ada virus, kita lawan dia. Kita sikat dia. Buka gereja. Jemaatnya satu-satu ada yang mati. Termasuk pendeta yang berdiri kok baju mati. Orang beriman ya. Ya, orang yang berhikmat, kata Amsal. Kalau ada bahaya, dia sembunyi. Ikut bahaya. Sembunyi dia. Ya? Kalau orang bodoh, takut apa? Saya hebat. Jalan terus, ya mati. Itu orang bodoh. Nah, orang Kristen kadang-kadang perlu hikmat enggak? Kita sudah punya hikmat dari Tuhan, yes. Tapi kita juga jangan mencela hikmat yang ada belajar dari binatang gitu. Kalau ada bahaya binatang cepat karena kita ada bahaya kita sembunyi kan begitu. Jangan aku hantam dia aku jangan melawan. Nah di Amerika ada selalu terjadi tornado yang angin putar-putar ya. Dia ada orang sok-sok jago juga. Dia pakai mobil dia mau hantam itu, mau masuk, mau apa selidiki ya, gimana menghadapi ya. Tapi ada juga yang selamat, ada yang nggak selamat. Gitu. Jadi kita tidak boleh main-main dengan keadaan. Ya, kalau kita tahu hal sesuatu itu, memang kita harus berhikmat. Tuhan tolong saya supaya saya ambil keputusan. Boleh nggak? Ya memang kadang-kadang kita nggak ada hikmat. Betul. Gitu ya. Tapi yang penting kita harus mempunyai hikmat Allah. Nah, di mana kita mengenal Allah, percaya kepada Dia. Itulah hikmat yang membawa kita kepada keselamatan. Betul. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, apakah Anda sudah percaya Yesus? Apakah Anda telah menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus? Oh yes, kalau Anda sudah. Anda orang yang hikmat yang dari Allah. Ya, kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan memimpin hidup kita. Supaya di dalam dunia ini kita juga perlu hikmat ya untuk menghadapi keadaan dunia. Supaya Anda dan saya kita bisa survive hidup menghadapi keadaan dunia ini. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.